Sejarah Indonesia kelas 12. Masa transisi tahun 1966 sampai dengan tahun 1967. Masa transisi yang dimaksud adalah perubahan pemerintahan dari Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno berganti dengan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen. Orde Baru dimulai pada saat dilantiknya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Salah satu pemicu perubahan pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru adalah peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, perekonomian memburuk, dan inflasi mencapai 600%. Keadaan ini memicu aksi dari berbagai golongan masyarakat seperti KAMI, KAPI, KABA, KASI, KAGI, dan bersatu dalam Front Pancasila. Dalam aksinya, Front Pancasila mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang berisi: pertama, pembubaran PKI, kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur PKI, dan ketiga adalah penurunan harga-harga barang. Usaha-usaha pemerintah meredam aksi massa tahun 1966. Pertama, sidang paripurna 15 Januari 1966 dihadiri oleh Kabinet Dwi Kora dan perwakilan mahasiswa. Namun, hasil dari rapat ini tidak sesuai dengan tuntutan massa dan menimbulkan aksi massa yang lebih besar pada 24 Februari 1966. Yang kedua yaitu pembubaran KAMI yang dianggap sebagai organisasi provokasi. Yang ketiga, pertemuan tanggal 10 Maret 1966 yang dihadiri oleh perwakilan partai politik seperti PSI, NU, Parkindo, PNI, dan lain-lain, serta Menteri Kabinet Dwi Kora. Soekarno menekan kepada anggota parpol untuk menolak aksi massa. Pertemuan berakhir dengan deadlock karena keinginan Soekarno tidak beriringan dengan mayoritas suara pada anggota pertemuan yang hadir. Dan yang keempat adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Soeharto selaku Letnan Jenderal. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret berisi tentang perintah kepada Letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden, Panglima Tinggi, pemimpin revolusi, dan MPRS demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tindakan-tindakan yang dilakukan Soeharto setelah menerima Super Semar. Pertama yaitu membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya terhitung sejak 12 Maret 1966. Kedua, dikeluarkannya Kepres nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang pemberhentian 15 menteri yang dianggap berhubungan dengan PKI. Yang ketiga, membentuk Kabinet Dwi Kora baru dengan anggotanya yang bebas PKI pada tanggal 27 Maret 1966. Yang keempat, pembersihan lembaga legislatif, MPRS dan DPR GR dari PKI. Yang kelima, memisahkan jabatan DPR GR dengan badan eksekutif dan mengganti kedudukan MPRS di atas lembaga kepresidenan. Dampak yang tidak bisa dihindari dari dikeluarkannya Super Semar adalah dualisme kepemimpinan.
Soekarno menjadi pemimpin kabinet dan pemerintahan, sedangkan Soeharto menjadi pelaksana pemerintah. Dualisme pemerintah dimulai saat ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno oleh MPRS dan ditetapkannya TAP MPR nomor 9 tahun 1966 tentang pemberian tugas Soeharto untuk membentuk kabinet baru dan melaksanakan pemilu. Sesuai dengan tugas dari MPRS, Soeharto membentuk Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat pada 28 Juli 1966. Untuk menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan, DPR GR mengajukan sidang istimewa kepada MPRS. Kubu Soekarno menyerahkan draft yang berisikan tugas harian pemegang Super Semar. Namun, draft tersebut tidak disetujui oleh kubu Soeharto yang mengusulkan penyerahan kekuasaan pada pemegang Super Semar. Pada tanggal 19 Februari 1967, Soekarno mengundang Soeharto untuk membicarakan permasalahan ini di Bogor. Dan pada 20 Februari 1967, Soekarno melunak dan menyetujui draft yang diajukan oleh Soeharto. Pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS. Dan setelah 1 tahun menjabat pada 27 Maret 1968, melalui sidang umum kelima MPRS, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Sekian pembelajaran hari ini. Semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.